Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sekarang kita ngaji nama Allah apa itu? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang belajar nama Allah Al-Mutakabbir. Nama Allah apa? Al-Mutakabbir. Orang menerjemahkan apa Al-Mutakabbir? Maha apa? Maha sombong nih. Masya Allah sombong ini. Baik, kita akan baca bagaimana para ahli tafsir menafsirkan nama Allah Al-Mutakabbir. Nama Allah Al-Mutakabbir. Ja'ah datang fil Qur'ani di dalam Al-Quran fi maudhi'in wahidin pada satu tempat. Jadi kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, penyebutan nama Allah Al-Mutakabbir itu hanya pada satu tempat saja. Jelas? Yaitu terletak pada surat Al-Hasyr pada ayat 23. Allah berfirman, Al-Jabbaru wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Terus sabar saja sampai pada Al-Jabbarul Mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dalam ayat itu Allah menyebutkan namanya apa? Al-Mutakabbir. Namanya Allah Al-Mutakabbir. Para ulama menjelaskan apa makna Allah itu, apa makna nama Allah Al-Mutakabbir, yaitu wa hadzal ismu, nama Al-Mutakabbir itu ia dulu menunjukkan ala ta'alillahi, ketinggiannya Allah, menunjukkan ketinggiannya Allah, an sifatil khalqi, dari sifatnya makhluk. Jadi nama Mutakabbir itu menunjukkan apa? Ketinggiannya Allah dari sifatnya makhluk. Isal makna sifatnya Allah itu enggak sama dengan sifatnya makhluknya. Berarti Al-Mutakabbir berarti apa? Sifat-sifatnya Allah itu tinggi dari sifat makhluknya. Artinya enggak sama dari sifat makhluknya. Wa ta'dhimihi an mumathalatihim aw ayyumathiluhu, dan keagungannya, menunjukkan keagungannya Allah dari sifat itu menyerupai kepada makhluknya, atau makhluknya menyerupai Allah. Wa rif'atuhu an kulli naqsin wa aibin, dan ketinggiannya Allah dari sifat kurang dan cacat.
Masya Allah. Jadi kesimpulannya, nama Allah Al-Mutakabbir itu maksudnya apa? Bisa disimpulkan? Kesimpulan daripada nama Allah Al-Mutakabbir itu adalah Allah itu maha agung. Keagungan Allah nggak sama dengan makhluknya. Ketinggiannya Allah nggak sama dengan makhluknya. Sifat-sifatnya Allah nggak sama dengan sifat makhluknya. Allah nggak sama dengan makhluknya, makhluknya juga nggak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa huwal mutakabbiru anisyarri. Allah itu mutakabbir. Mutakabbir itu apa? Tersucikan dari kejelekan. Wa anissu, dari kejelekan. Wa anil zulmi, dari kedoliman. Wa an kulli naqsin, dan dari semua kekurangan. Kalau diartikan sombong pas gak ya? Gak pas. Berarti mutakabir itu Allah maha besar. Kebesaran Allah gak sama dengan makhluknya. Gitu maksudnya. Paham? Jadi Allah itu maha agung, maha besar. Kebesaran Allah gak sama dengan makhluknya. Allah maha besar, berarti apa? Tersucikan dari sifat kurang, zalim, cacat. Itu tersucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya namanya Allah apa? Al-Mutakabbir. Kalau diartikan Allah itu maha sombong kurang pas. Nah, kalau diartikan sombongnya Allah itu, ya kalau diartikan sombong berarti mek sombong tok gitu kan. Tapi kalau besar, Allah itu maha besar, maha agung, itu cakupannya banyak. Kalau mek diartikan Allah maha sombong, berarti fokusnya sombong. Tapi kalau kita artikan mutakabir itu apa? Allah maha besar, artinya Allah itu maha besar, mana besar. Jadi tersucikan dari sifat kurang, cacat. Berarti kan karena Allah itu maha besar, maha agung, sehingga tidak ada cacat, tidak ada kurang, tidak ada yang semisalnya. Ya, jadi sifatnya Allah nggak sama dengan sifatnya makhluk. Keagungannya Allah, karena Allah itu maha agung, sehingga sifatnya Allah nggak sama dengan sifatnya makhluk. Jadi ora podo sifatnya Allah ke sifatnya makhluk. Nah, wahada, dan nama mutakabbir Allah itu maha agung, itu mutadhamminun, mengandung subuta sifatil kamal, penetapan sifat sempurna. Gak mungkin Allah itu maha agung terus tersucikan dari sifat kurang, dan tidak sama sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Gak mungkin ini terjadi kecuali sifatnya Allah itu sempurna. Nah, baik itu fi asma'ihi, sempurna pada nama-namanya, wa sifatihi, sempurna pada sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan sempurna pada perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah tidak ada celah sedikit pun, sifatnya Allah tidak ada cacat sedikit pun, namanya Allah tidak ada cacat sedikit pun. Semua serba sempurna. Kesempurnaan Allah yang kayak gini ini tidak dimiliki oleh makhluk. Tidak dimiliki oleh siapa? Oleh makhluk. Nah, wattakabburu, kebesaran yang demikian ini,
La yaliku illa billah. Nggak layak kecuali hanya Allah. Makhluk nggak bisa. Mana ada makhluk itu sempurna dari semua sisi, gak iso. Kebesaran, keagungan sempurna dari semua sisi nggak dimiliki oleh kecuali hanya Allah. Li'annahul malik, karena Allah itu sang raja yang memiliki. Wa masiwahu mamluk, selain Allah itu dimiliki. Bagaimana yang dimiliki kok sempurna? Justru yang memiliki itu yang sempurna. Wa huwa Rabb, Allah itu Rabb. Wa masiwahu marbub, dan selain Allah itu marbub. Rabb yang mengatur, selain Allah yang diatur. Mosok sing diatur kok sempurna? Ya ora mungkin. Yang ngatur pasti sempurna. Jelas? Jadi kesimpulannya gimana? Nama Allah Al-Mutakabbir. Nama Allah Al-Mutakabbir. Diartikan apa mutakabbir? Maha sempurna. Ngono ya iso, maha sempurna. Kebesaran Allah sempurna. Maha memiliki. Maha memiliki, bisa. Semua itu dimiliki oleh Allah. Makhluk itu dimiliki, Allah yang memiliki semuanya. Dan kebesaran Allah, pemilikannya Allah sempurna dari semua sisi. Kalau Allah itu maha sempurna, maha memiliki, minta sama siapa? Sama Allah lah. Masa minta kepada yang dimiliki? Makhluk itu dimiliki, bukan memiliki. Jalu oneng yang punya, jangan jaluk yang tidak kepada yang tidak punya. Wis, sandarlah kepada zat yang memiliki. Ojo bersandar kepada siapa yang dimiliki. Nah, kebesaran Allah, kemuliaannya Allah hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Semua apa yang muncul dari Allah, perbuatannya, syariatnya, semuanya adalah sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Itulah kandungan dari mana Al-Mutakabbir. Baik. Kalau Allah itu sombong, pantas gak? Allah yang sombong, pantas gak? Ya pantas lah Allah sombong. Karena sempurna kok. Awak dewek orang sempurna sombong. Apa yang kamu miliki? Sombong karo ilmune yo saiti ilmune. Sombong karo gantenge yo saiti gantenge. Sombong karo duite yo duite saiti. Apa yang kamu sombongkan? Kalau Allah sombong, ya sempurna, wajar. Karena semua kesempurnaan dimiliki oleh Allah. Dudu awakmu sing patut sombong. Sing patut sombong itu sombong Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya nama Allah Al-Aziz, Al-Jabbar. Bisa diartikan Al-Aziz maha perkasa, Al-Jabbar maha perkasa juga. Baik. Terusnya tentang dua nama ini, Al-Aziz sama Al-Jabbar. Itu kalau Al-Jabbar satu ayat tok yang menyebutkan Allah itu adalah namanya Al-Jabbar. Kalau namanya Allah Al-Aziz itu hampir 100-an tempat dari Al-Quran Allah menyebutkan nama Allah itu apa? Al-Aziz. Tapi kalau Jabbar itu Allah menyebutkan di satu ayat tok, yaitu pada ayat huwalladzi huwallahu alladzi, kurang Allahnya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus
Assalamul mu'minu al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di situ disebutkan nama Allah apa? Al-Jabbar. Hanya di ayat ini toh Allah menyebutkan nama Al-Jabbar, nama Al-Jabbar. Wal Jabbar, kata nama Allah Al-Jabbar, lam yarid, tidaklah datang fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, illa fi hadhil ayat, kecuali pada ayat ini toh. Surat apa tadi? Surat Hasyr ayat 23. Surat nama Allah Al-Jabbar itu enggak ada pada Al-Qur'an kecuali ini saja. Bi khilafil aziz, berbeda dengan nama Allah Al-Aziz. Fa innahu yaridu, datang, ma yuqarib, hampir-hampir, mi'ata marratin, 100 kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Al-Aziz itu diulang-ulang oleh Allah sampai berapa? Kurang lebih 100 kali. Masya Allah ya. Nama Allah Al-Jabbar sekali tok. Al-Aziz berapa? Hampir 100 kali Allah mengulang-ulang di dalam ucapannya. Baik. Sekarang kita belajar apa makna Al-Aziz, Maha Perkasa. Wal Aziz, kata Al-Aziz, alladzi lahu jami'u ma'anil izzah, yang padanya semua makna-makna keperkasaan, semua makna keperkasaan masuk pada kata Al-Aziz. Jadi semua makna, semua arti daripada perkasa itu berarti masuk di kata, di nama Al-Aziz. Nah, wahia, semua makna perkasa itu tarji'u ila salah sati ma'anin, kembali porosnya ketiga makna. Jadi makna perkasa itu kan makna yang umum, makna yang umum, wakil arti ini. Tapi sekian banyak makna dari makna perkasa itu membalik ketiga makna top. Satu, izzatul quwwah, perkasa dalam sisi kekuatan. Jadi uangku perkasa, perkasanya apa? Kekuatan. Nah, jadi yang paling kuat siapa? Allah. Itulah makna Al-Aziz. Jadi Aziz itu maha perkasa, perkasa dalam sisi kekuatannya. Yaqulullah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu pemberi rezeki, pemberi rezeki, dzul quwwah, pemilik kekuatan, al-matin yang kokoh. Berarti Allah itu pemilik kekuatan. Seluruh kekuatan itu apa miliknya Allah, terkandung pada nama Al-Aziz, terkandung pada nama Al-Aziz. Makanya kata Allah, ya Aziz, koyok wali-wali, ya Aziz, ya aku jaluk kekuatannya, ya Aziz. Ya karena memang artinya Aziz itu kekuatan, ya Aziz, ya Aziz. Engkau jurus Asmaul Husna mengeluarkan ya Aziz, ya, dengan dibengkok saiti mutu kekuatannya. Oh, ini. Tapi jelas. Makna yang kedua, izzatul imtina, perkasa dalam sisi imtina. Isman imtina itu enggan, nggak butuh orang lain, nggak butuh orang lain. Ada mana imtina, nggak butuh orang lain.
Jelas? Itu juga perkasa. Orang kuat tapi butuh karo wong liya ora perkasa. Sekuat-kuatnya menungso ya kan ya. Sekaya-kayanya menungso, saya butuh uang berarti nggak perkasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala pemilik kekuatan dan nggak butuh karo orang, nggak butuh karo makhluknya sama sekali. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu al-ghaniyyu bidzatihi, maha kaya. Pada zatnya Allah itu maha kaya, kaya dari semua hal, kaya dari semua hal, sehingga fala yahtaju ila ahadin, nggak butuh kepada makhluk, nggak butuh kepada makhluk. Jelas? Jadi Allah itu maha apa? Maha apa tadi? Hah? Maha nggak butuh sama makhluk ya, maha kaya atau makhluk. Tapi ingat, terkandung pada kata imtina itu adalah makhluk pengen nyakiti Allah nggak bakal bisa. Jadi Allah nggak butuh makhluk, tapi kalau makhluk pengen ngasih madarat ke Allah nggak bakal bisa. Itu namanya perkasa. Jadi seorang butuh makhluk, tapi makhluk gak iso memadaratkan Allah. Masya Allah. Itu namanya imtina. Itu namanya perkasa. Nggak butuh wong, nggak butuh makhluk, makhluk gak bisa memadaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fala yahtaju, Allah nggak butuh ila ahadin, kepada seorang pun dari makhluknya. Allah nggak butuh malaikat. Antum kira Allah butuh malaikat ya? Malaikat membantu Allah, ngawur membantu Allah. Hikmahnya Allah bikin malaikat begitu, bukannya Allah butuh malaikat. Jangan dipahami, Allah nggak butuh seorang, la malaikat, wala arsy, wala bumi, wala langit, nggak butuh Allah kepada makhluknya. Wala yablughu al ibadu dharrahu fayadurrunahu, wala naf'uhu fayanfa'unahu. Dan hamba tidak akan bisa memadaratkan Allah, dan hamba tidak bisa memberi manfaat kepada Allah. Hamba itu Pak gak iso ngekei manfaat ke Allah. Hamba itu gak iso memadaratkan Allah. Itulah keperkasaannya Allah. Jelas? Mudeng? Jadi kalau kita ingin memadaratkan Allah gak iso. Semua makhluk yang di muka bumi ini, andai kata kafir kabeh, nggak mau taat sama Allah, nggak akan rugi Allah sedikit pun. Andai kata semua makhluk ini taat kabeh ning Allah, nggak bakal untung bagi Allah Subhanahu. Jadi maksiat kamu, taatnya kamu nggak mengurangi dan tidak memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Taatmu ya balik ning awakmu dhewe, maksiatmu ya balik ning awakmu dhewe, gak bakal ke Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, jadi jangan berhayal ngini infak lah kenaan Allah, sholat terus lah kenaan Allah. Allah ora butuh amalanmu, apalagi amalanmu wae. Allah itu nyuruh kita taat, gak oleh maksiat. Bukan berarti Allah itu butuh dengan amalan kamu. Dan Allah merasa rugi kalau kamu itu maksiat kepada gak rugi belas. Gak rugi belas. Ya, jadi teman-teman kalau punya pikiran yang koyok ngono iku, pikiran dibuangan itu ke setan itu. Baik. Yang nomor 3, makna perkasa yang nomor 3, izzatul qahri wal ghalabah, keperkasaan al-qahri, mengalahkan semua makhluk, wal ghalabah, mengalahkan semua makhluk itu kalah sama Allah.
Allah yang menang. Itulah keperkasaan Allah. Wes paham, yakin kan? Jadi teman-teman, kalau Anda itu dijaga oleh Allah, seluruh makhluk pengen memberi bahaya kepada kamu gak bakal iso. Wes. Jadi kalau kita itu ahlu tauhid, seluruh orang dunia pengen nyantet kamu gak bakal tembus, Pak. Kalau sampean berkeyakinan tembus, lu yang menang mana? Makhluk sama Allah. Gak bakal tembus. Kamu kok pusing-pusing. Tapi Anda dekat sama Allah. Pokoknya duit Allah menang segala-galanya. Kok pusing-pusing kenapa gitu loh. Wes, karena Allah itu maha perkasa. Yang menang itu loh Allah. Semua makhluk itu dikalahkan oleh Allah. Dan gak benar kalau kita bandingkan Allah dengan makhluk, gak mungkin, gak oleh, Pak. Artinya Allah itu maha perkasa, maha menang. Gitu loh. Al-kainatu, semua yang ada di dunia ini, kulluha, semuanya, makhuratun, dikalahkan oleh Allah. Khadi'atun, tunduk li'udhumatihi, terhadap keagungannya Allah. Munqadatun, tunduk li'iradatihi, kepada iradanya Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini, semua tunduk ke Allah, Pak. Dan semua tunduk kepada keinginannya Allah. Gak bakal seorang makhluk meleset dari iradanya Allah, itu gak mungkin. Gak mungkin ada perbuatan makhluk lepas dari iradanya Allah. Itu gak mungkin, gak mungkin, Pak. Itulah keperkasaan Allah. Jadi jangan takut. Jangan takut. Kita ada orang mau jualan gitu kan, terus tak bikin gak laku jualan kamu. Gak usah takut, Pak. Kamu itu siapa dengan Allah? Ternyata kok gak laku beneran, piye terusan? Ya itu kendaki Allah, bela apa mana ya awakmu? Ya wis. Tapi yang Allah sudah menghendaki ngono. Kalau Allah nggak menghendaki nggak bakal bisa, Pak. Berarti kalau andai kata bisa, itu apa? Karena kehendaknya Allah, bukan kehendak ente. Wahai Pak Dukun. Wis, andai kata kamu disantet kok mati, berarti memang kehendaknya Allah kamu itu mati. Lewat apa? Iya wis, berarti umurmu sentek. Umurmu wis entek, wis takdiri wis entek. Kalau gak entek, Pak, gak bakal mati. Ingat cerita si laki-laki yang belajar sihir, ingat itu? Ya enggak? Belajar sihir kan itu ya. Dia belajar sama orang yang beriman kepada Allah, tapi jidan apa ini? Hah? Di hadis semua? Iya, siapa namanya itu jidan kayaknya. Jadi itulah ceritanya jidan ya. Kalau di dalam hadis kan gulamun munawai, sebocah yang si bocah ini adalah impiannya seorang raja, seorang raja. Tapi dia nggak mantep dengan sihir-sihirnya. Sihir-sihirnya pasukannya raja lah, orang paling gede di negara itu. Kesimpulannya, dia belajar sama rahib yang beriman dengan Allah, terus juga belajar sama tukang sihir. Tapi suatu ketika dia bingung ini gimana, yang benar mana. Adalah binatang yang mengganggu di tengah jalan. Dia ambil kerikil, Bismillah dengan nama Rabb, dengan nama Allah gitu kan. Ini pembuktian manakah yang paling benar, sihir ataukah Allah. Lempar lalu mati. Lalu setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipesan oleh rahibnya, jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Kesimpulan terakhir dia pun cerita karena siksaan yang bertubi-tubi
yang dia tidak mampu untuknya. Kemudian rahimnya digeraji separuh dan dia dibunuh ya Pak ya, dari segala macam cara. Gak iso mati, bayangkan lah wong guru mati piye, dia apa, dilempar dari apa gunung, justru yang melempar mati, yang dilempar urip. Dilempar di tengah laut, justru yang melempar mati kabeh, sing dilempar malah urip. Nah kekuasaannya Allah. Kesimpulannya raja bingung piye carane mateni awakmu. Loh, raja yang mengaku sebagai Tuhan bingung mateni si bocah cilik itu. Wis jelas, itu sebuah pelajaran hidup mati itu di tangannya Allah, itu di tangan makhluk. Wis yakin nggak? Yes ngaji yakin toh. Engko mulai bingung aja. Ini butuh kekuatan iman kan gini. Tidaklah kita benci mati soalnya dewe iku cinta dunia. Kalau kita itu takut mati berarti kaken cinta karo dunya. Jelas itu kata Ibnu Qayyim dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut itu satu paket. Wong seneng karo dunya berarti apa? Gak gelem. Gelem mati nek gini. Ora ngono saiki gelem mati apa ora saiki? Gak mau. Lho kan nek guru ngrasakno dunya ya. Berarti dhewe. Nah, ngono lho ceritane. Nah. Jelas ya? Berarti keperkasaan itu ada berapa? Ada 3. Pertama, keperkasaan dari sisi kekuatan. Kedua apa? Keperkasaan dalam sisi imtina, berdiri sendiri nggak butuh makhluk. Ketiga, mengalahkan segala 3 mana ini terkandung pada nama Allah Al-Aziz. Nah, ini roh kita loh, roh kita itu punya luar biasa. Kok njaluk nang dukun piye wonge? Hah? Kok njaluk nang dukun ku apa dukun iku? Njaluk pelaris supaya laris dagangane nang dukun. Dukune ora laris-laris. Kalau dukun iku mau laris Pak, duwite akeh, enggak bakal dukun. Cukup dhewe wae. Alasane syarate teko apa? Jine jare gak oleh kaya, bojokan. Mau kaya kok ora gelem. Hah? Ayo lah bojokan. Bojo. Jelas? Nah, apa sih buah dari mengimani Allah itu Maha Aziz? Kalau kita sudah paham konsekuensi daripada namanya Allah itu Aziz adalah 3 perkara tadi, harusnya wa min atharil iman, termasuk pengaruh-pengaruh buah dari mengimani nama Allah Al-Aziz adalah ayyakuna dhillul abdi lillahi wahda. Harusnya ketundukan hamba itu hanya kepada Allah saja. Tunduk iku nang Allah tok, aja tunduk nang makhluk. Wis, aja tunduk ke makhluk, aja merendah ke makhluk. Merendahlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah karena Allah yang memiliki ketundukan. Wis. Udah. Sudah. Engkau nang ini awakmu kerja 2 pilihan, cukur jenggotmu ayo atau metu. Pak Andi gelem ta?
Metu yo. Yakin gajine 1 M lho. Ya jenenge ketundukan iku ya nang Allah, lapo kok tunduk kok makhluk. Lapo 1 M iku saiti ca. Nah kalau pas nyukur jenggotmu mari ngono awakmu mati terus piye? Iso dibeli dengan 1 M. Gak iso dibeli dengan 1 M. Wis jelas awakmu dipaksa kerja apa? Isbal, lembrekan kainmu di bawah mata kaki. Kate enggak metu. Gelem Nir? Enak metu. Kate ngene Nir. Kon tak kawino kare anakku. Tapi syaratnya cukur jenggotmu. Piye ndi? Kayak ada sebuah kasus. Ada kasus kemarin. Dia lagi ngelamar seorang akhwat. Orang tuanya mensyaratkan sebuah syarat. Apa syaratnya? Rapikan jenggotmu atau menikah dengan anakku. Wis mudeng. Ngono-ngono piye, Pak? Pandi piye? Ayo lho. Gelem ora? Enggak ya, yakin? Ya saya wis duwe sampean. Coba kurang duwe. Mikir sampean. Tidak ya, Pak. Tunduk iku nang Allah saja. Ora nang makhluk. Si bos pegawai tadi, Pak, iku ora duwe donya, Pak. Iku mek dititipi oleh Allah. Sing duwe iku hanya Allah. Perusahaan yang dia pegang itu bukan miliknya, titipan doang. Sing duwe sapa? Allah. Njaluk nang Allah. Gak, saya akan keluar, Pak. Karena saya nggak bisa kerja di Bapak, saya bisa makan, Pak. Yang ngasih siapa? Allah. Tapi harus kuat. Imani goyang yo, stres yo. Kuatkan iman kita ya. Kenapa kita belajar nama-nama Allah kok harusnya lebih kuat? Tundukan kita itu nang Allah. Wis, ketundukan itu kemana? Ke Allah. Ingat loh, kenapa kita tunduk kepada Allah? Di mana nggak tunduk Allah perkasa, kekuatan dimiliki oleh Allah, ketidakbutuhan dimiliki oleh Allah, pengalahan mengalahkan miliknya Allah. Terus makhluk gak punya apa-apa. Loh kok kita tunduk makhluk piye? Jelas, tapi ki repot. Sing ngomong ya kudu mesti iso ya kan. Sing ngomong kudu mesti iso. Tapi bukan berarti kita tidak berupaya. Karena ini semua akan berjalan sesuai dengan kemampuan kita di dalam mengenali Allah. Semakin Anda mengenali Allah, semakin mudah kita lepas dari perbudakan makhluk. Gampangannya beginilah. Sampeyan ku ono dekengan teko Ndurang. Ono polisi nang lokal-lokal niki lah. Antum kudu dekengan di Kapolri kono Jakarta kono. Antum lah iso. Ala Pak. Kenapa Anda berani bantah Pak polisi kecamatan nih, Kapolsek? Kenapa Anda berani? Soalnya duit dekengan. Ya ora? Ya ora? Iso ngono lho. Susah kali ya ngomong. Anda ini wong wedok. Aku talaken gak apa-apa, delok rupamu blenek. Dheweke ngomong ngono, soalnya sono apa? Cadangan. Oh, cadangan lu ya apik lu ya apa dia ngomong sejaluk talak. Aku seneng nampani awakmu. Wani, Pak. Soale ana cadangane. Ya ora? Jelas. Awakmu dikeluarkan dari perusahaan. Terus ana sing nampani gaji luwe gede, kerja luwe enak. Ente lah nggawe aneh-aneh to biar dikeluarkan. Wes gak apa-apa kamu keluarkan, aku gak sudi.
Padahal ono senomponi. Coba kalau senomponi, mumet dheweke. Loh, dheweke iki Pak, Anda keluar dari situ Pak, ditampani oleh Allah Pak. Kenapa pusing-pusing? Hah? Luwe kaya Allah daripada dia, luwe kasih sayang Allah daripada mereka, luwe perhatian Allah kepada kita daripada mereka ke kita. Berarti sono dagangan kuat kita itu kalau mempertahankan agama kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas mau dikorbankan agama kita karena kita tunduk kepada makhluk, jangan. Hancurnya kita gono masalah Pak, sepenting Allah ridho dengan kita. Wis jelas. Nah, saya kira Nir, antum jadi guru Nir, guru terus dikongkon nabai dambren Nir, dua pilihan, ditokno atau nabai dambren melani Nir, beneran. Mendingan metu lah, apa pusing-pusing. Oh nabe dramben lapor, nabe dramben tapoi. Ora. Gak nemu mangan seono Allah Subhanahu wa taala. Iku butuh keyakinan kuat. Ya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min, tapi syaratnya takwa sih. Takwa itu api ono. Gampang rezeki itu. Taib ya. Wala yaltaji'u illa ilaih. Dia tidak perlu bersandar kecuali kepada Allah. Wala yahtami, dan enggak perlu dia minta pengawasan illa bihima, kecuali dengan pengawasan Allah. Wala yaludhu, tidak perlu meminta perlindungan illa bijanabihi, kecuali di sampingnya Allah. Wala yatlubu izzahu, enggak perlu mencari kemuliaan kecuali dari Allah. Semua ke Allah Pak. Wis jelas insyaallah, tinggal prakteki. Ngajine wis, tinggal prakteki. Yakin enggak Allah itu Maha Aziz? Nah, yakin Ustaz? Yakin enggak semua makna keperkasaan tiga tadi dimiliki oleh Allah? Yakin? Yakin. Saya tinggal prakteki iso apik ga iso apik Pak, sesuai dengan kadar ketaatan kita kepada Allah. Wong akeh maksiate gak bakal bisa, sing wong kakehan maksiat gak bakal bisa. Ini khusus kanggone wong sing khusus, wong sing taat, wong imane kuat iku iso. Adapun wong sing ora iman gak iso Pak, gak iso. Kalau kita baca perjalanan salam dulu Pak, sampai perjalanan itu Pak gak nggawa bekal. Duduk sufi kok saiki ngono gak, saking kuatnya sandarannya kepada Allah itu nggak nggawa bekal Pak, mlaku ngono ae. Gak nggawa bekal, katok nggawa bekal Pak. Bekali mek Allah saja itu bekali. Ya ora mati Pak. Anda tahu cerita nggak seorang imam yang dia pingin haji, ditempuh dengan sekian bulan perjalanan karena pingin haji. Ceritanya luar biasa itu. Bayangkan itu, setidaknya berapa orang perjalanan untuk pergi haji. Saking rindunya pingin lihat Baitullah, saking rindunya pingin lihat Baitullah, maka yang demikian itu terjadinya. Sekarang kita nggak ada rindu. Kenapa nggak ada rindu? Soalnya sering delok nang TV, delok nang radio, YouTube, terus nggawe apa? Nggawe kabah-kabahan. Sebagian ulama berpendapat nggawe Ka'bah itu gak oleh. Walaupun tujuannya untuk ngajarin
wong haji wong umroh gak oleh. Karena beberapa alasan. Satu, iku ora ono contone teko salaf. Nomor loro, dengan adanya Ka'bah yang dibikin itu sudah nggak ada kerinduan lagi ke Ka'bah yang hakiki. Ketiga, itu Ka'bah yang itu dimuliakan oleh Allah sekarang disodak sadu ikar wong-wong yo. Jadi orang mulia Pak. Gara-gara itu Allah cabut kerinduan ke Ka'bah. Ya. Udah nggak? Jelas? Wis. Munir kan muniri duit 50 juta Pak. Lak pingin kawin apa pingin lo Ka'bah? Lebih dominan ke kawinnya. Iya toh? Daripada yo jujur. Iya. Loh yo kan. Ono alasane kan. Itu karena wis koyo ngono keadaan. Enggak maksudnya orang ngono maksudnya. Artinya Ka'bah itu sudah enggak menjadi sebuah kemuliaan lagi dan kerinduan lagi. Di zaman dulu sebuah kerinduan yang luar biasa. Sampai berangkat ya kan no uang ya. Bismillah aja. Ya Masya Allah. Sampai akhirnya nggak ada yang nyampe ke Ka'bah, mati di perjalanan kecuali seseorang. Seseorang pun itu sepertinya mati karena dengan itu yang dilalui itu bukannya kayak dewek ngono, enggak, padang pasir lautan itu mereka lalui Pak. Kalau yang kita lalui itu ono kapal gede saya mending, yang mereka lalui itu kapal cilik dan itu ombak yang sana sini itu membolak-balik mereka. Kalau mereka di padang pasir, taruhannya hutan dan padang pasir, taruhannya apa? Kehausan dan binatang buas yang mereka akan hadapi. Dewa iki wis karek terbang ngono ae Allah. Lah pemane Pak Andi duwite wake ngono sik. Iya kan. Iku lho duwite akeh sih soe. Amir iku. Amir duwite wake. Jelas Allah ya. Baik, itulah posisinya begitu ya Wan. Yaqulullah man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Siapa yang ingin kemuliaan hanya kepada Allah lah kemuliaan itu bisa didapat. Kemuliaan, ingat Pak ya, mananya ayat. Siapa yang ingin kemuliaan kembali kepada makna. Ahlu tafsir mengatakan kalau kita tuh pengen mulia Pak, diangkat derajat kita Pak, itu adalah hanya ada cara satu, taat kepada Allah. Karena Allah yang memiliki kemuliaan. Gono ceritane Pak, mau jadi pemimpin, mau jadi apa, bupati, mau jadi gubernur, kalau cara mainnya nggak benar, nggak bakal dimuliakan oleh masyarakat. Tapi kalau awak kita ini, walaupun nggak jadi kiai, nggak jadi ustadz, nggak jadi bupati dan gubernur, kalau tingkah lakuin dewek, ikut sesuai dengan aturan Islam, insya Allah dimuliakan. Karena udah janjinya Allah. Senggarain dewek iki nggak mulia. Soalnya dewe iki kakek dosa. Ojo berpendapat ngene. Kayak ahlu tahdir itu ngene, ahlu tahdir itu. Agama iki seperti berpegang dengan sunnah. Itu koyok berpegang dengan bara api, nggam bara api. Inna dina gharib ya, innal islama. Agama itu gharib, ja'a ghariban, datang dalam keadaan wasaya udu ghariban. Itu sing dikomandangkan oleh orang-orang yang suka nadirin wong sing menyelisih pendapat dia. Hah? Bisa jadi manusia itu Pak meremehkan dia dan tidak menghormati dia. Dia harus sadar diri. Bisa jadi
karena Anda nggak tepat sasaran di dalam lisan Anda. Memang beda tipis. Orang yang berpegang dengan manhaj yang kuat, dengan gibahin orang, itu beda tipis. Sedikit saja salah jatuh di dalam dosa yang besar. Karena itu makhluk semua itu mencaci maki Anda, bukan mendukung Anda. Perhatikan Imam Ahmad rahmatullah alaih. Ulama dulu siapa yang tidak lepas dari ucapan Imam Ahmad? Ketika kematiannya, sampai musuh-musuh Imam Ahmad itu datang menyolati, bukti bahwasanya apa? Secara batin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad itu benar. Nah, kalau ustadz tukang alu tahdir jatuh di jalan, dibiarin Pak. Itu bukan karena bermandat yang benar. Jangan-jangan saking kotornya dia sampai manusia nggak menolong dia. Terjadi itu, jatuh kapok on. Sampai digituin. Jadi jangan beranggapan manusia benci sama aku, no problem. Sementing aku dicintai oleh Allah. Dari mana Anda tahu kamu itu dicintai oleh Allah? Adakah sebuah hadis Nabi, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat itu. Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, senangi dia. Sampai terusnya hatta yudha al-qabulu indan nas, sampai Allah letakkan semua manusia itu menerima dia karena Allah mencintainya. Jangan-jangan manusia ini nggak seneng karo awakmu karena Allah nggak seneng karo awakmu. Ojo kok sok wapi dhewe iku ngawur ku jenenge. Sok wapi ora ono. Masya Allah. Al-Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala, dan ulama-ulama sekarang, Syekh Mubil saja sekarang, Syekh Mubil ini di akhir hayat beliau yang menyaksikan adalah satu muridnya, satu anaknya, dua menantunya, ketiga penjaganya yang selalu membimbing. Di akhir hayatnya beliau itu menangis. Apa yang dia tangisin? Jangan-jangan orang yang saya tahdir itu adalah saya itu salah. Jangan-jangan saya nadir orang itu nggak ikhlas karena Allah. Ulama-ulama itu ngono. Saiki orang-orang yang lisannya luar biasa, kira-kira bengi mikir nggak itu? Jangan-jangan aku salah. Aku khawatir setan itu ada di kotaknya dia itu. Saya khawatir setan itu menginjak di otaknya dia dan mengelabui dia. Seakan-akan dia itu benar, tapi hakikatnya isinya adalah ghibahin orang dan mencaci maki orang. Ibnu Rajab dalam kitab Al-Farqu bainan Nasihati wa Tahyir, kita itu maca kitab akeh, ora kok kitab siji tok. Jarine sapa? Sing maca kitab itu awakmu tok to. Kita itu juga membaca kitab yang banyak, bagaimana ucapan para ulama dan bagaimana para ulama dalam mensikapi sebuah masalah, dan ulama yang mentahdir orang pun yang mengatakan fulan dhaif, fulan kadzab, itu pun mereka luar biasa. Abu Hatim itu Pak megang kitabnya, dia punya kitab Jarhi wa Ta'dil. Kitab Jarhi wa Ta'dil. Dia mau kitab ini Pak, goyang Pak kepalanya. Tangannya goyang. Tangannya lu goyang. Lalu dia pingsan. Itu kitab yang ditulis isinya si fulan dhaif, si fulan kadzab, isinya menjarah orang dan memberikan rekomendasi orang. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika dia pingsan, dia bilang apa? Allah itu ya Allah. Jangan-jangan orang yang saya masukkan di dalam kitab ini sudah masuk surga lebih dulu, sedangkan saya sedih enteng-enteng neng Allah. Neng di enteng-enteng enggak? Dipententeng coba, diucek-ucek sama Allah, dimintai pertanggungjawaban apa yang saya katakan. Itulah yang menjadikan mereka itu menangis. Dewek itu lisani kemana-mana, tapi nggak pernah menangis kepada Allah atas apa yang dia lakukan, sehingga apa yang dia keluarkan itu benar-benar ilmu atau nafsu. Jangan-jangan nafsu, jangan-jangan
nafsu. Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.